Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita di penghujung akhir Ramadan ya. Kita sudah melalui dengan puasa-puasa kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lain gitu ya. Dan Alhamdulillah kita menerapkan konsep Karnus gitu ya, semakin sehat dari hari ke hari gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan mengupas tentang puasa, kesehatan, dan proses penyembuhan. Gitu ya. Sebagai penyempurnaan bahwa kita nanti berharap selepas dari Ramadan ini kita mendapatkan kondisi tubuh kita itu yang benar-benar fitri ya. Fitri berarti kembali suci, kembali seperti sebagaimana Allah turunkan manusia sebaik-baik penciptaan, kita sehat sempurna seutuhnya, itu dengan amalan dan ilmu yang kita pelajari selama bulan Ramadan ini gitu ya. Baik teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita ngomongkan puasa ya, sebenarnya sering ini diungkap oleh ustadz, kiai yang mungkin membahas tentang puasa gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Ini saya yakin sering teman-teman, entah itu di sholat Jumat pasti ketemu ayat ini, kemudian sering di kajian-kajian gitu ya. Tapi saya nggak akan mengupas tentang di sisi itunya gitu ya. Saya mengupas di sini teman-teman. Jadi kalau dikatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, tujuannya agar kamu bertakwa. Nah, takwa ini memang luas, saya bukan mufasir ya, saya bukan ahli tafsir teman-teman, tapi saya memahami bahwa takwa ini adalah mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu sudah sejak saya SD sampai sekarang pun kalau mendengar Ustadz mengatakan tentang takwa itu ya di situ gitu ya. Nah, kalau kita mempelajari atau mengkaji konsep Karnus itu sebenarnya adalah esensinya juga takwa, karena kita akan mengikuti apa perintahnya Allah. Perintahnya Allah tadi misalnya, oh kamu harus menjalankan sesuai dengan fitrahmu, gitu ya. Udah kita kembalikan fitrah. Kamu harus makan makanan yang halalan toyiban. Kita juga harus memakan makanan yang halal dan toyib. Dan itu kita malah lebih spesifik kita pelajari apa itu makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang toyib atau yang baik. Sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Kita pelajari bagaimana sistem pencernaan kita, sistem peredaran darah kita, dan seterusnya. Akhirnya benar-benar kalau kita mengkaji konsep Karnus, menerapkannya itu juga bagian dari unsur yang membentuk ketakwaan kita, teman-teman. Jadi, alhamdulillah konsep Karnus ini selaras sejalan dengan apa yang kita tuju dari bulan puasa Ramadan ini. Ya. Nah, pada saat kita puasa, apa sih yang terjadi ya? Nah, ini biasanya orang mikir, wah ini puasa adalah menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wah, berarti berapa jam itu? Tergantung. Kalau kita mungkin katakanlah jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Ada berarti berapa itu? Ada 12-13 jam gitu ya. Mungkin kalau di kutub utara, kutub selatan lain lagi. Atau di daerah mana juga lain lagi. Bisa jadi lebih singkat. Ada yang puasa cuma 4 jam. Ada yang sampai 20 jam gitu ya. Nah, untung kita di garis khatulistiwa ya. Jadi relatif lebih stabil gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke topik. Apa yang terjadi saat kita puasa? Nah, saat kita sahur teman-teman, ya, katakanlah misalnya sahur sampai imsak mungkin jam 4. Mungkin kalau teman-teman di daerah di luar WIB mungkin sedikit berbeda, enggak apa-apa ya. Esensinya itu gini ya. Kita dari sahur nanti baru makan kembali itu di waktu buka. Katakanlah misalnya maghribnya jam 17.50 atau berapa, saya genapkan jam 18 ya di sini. Ada jeda di sini. Ya. Padahal kalau kita pelajari makanan yang kita makan diproses di lambung itu kurang lebih 4 jam. Ya. Makanya biasanya kalau kita makan sarapan jam 8 atau jam 7, nanti jam 12 itu sudah lapar, makan lagi. Kemudian nanti jam 18 gitu ya,
makan malam. Ada makan malam, makan siang, makan pagi atau sarapan, gitu ya. Nah, saat kita puasa, makan kita itu di jam malah sebelum jam 8 sama jam 18. Di sininya itu sudah kita menahan untuk tidak makan. Nah, pada saat ini teman-teman, katakanlah nanti jam 9, jam 10, itu biasanya sudah kita ngerasa lambung kita ini ya, bernyanyi, kruk-kruk-kruk gitu ya. Nah, itu sebenarnya lambung kita memang sudah sedang kosong, karena batch waktu kita sahur itu sudah diproses gitu ya, sudah diproses. Nah, pada saat siang hari teman-teman, jam 11, jam 12, lah otak kita ini butuh nih energi, gitu ya. Apalagi kita masih bekerja atau mungkin ngaji atau baca Quran atau apa, gitu ya. Maka otak ini akan memerintahkan tubuh kita untuk memetabolisme cadangan makanan yang ada di dalam tubuh. Ya. Jadi contoh misalnya lemak di tubuh kita masih ada ya, itu di ini. Nah, ini sebenarnya kondisi puasa ini sangat menguntungkan sekali, teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya kasih ilustrasi gini, teman-teman. Katakanlah teman-teman di rumah ya, di rumah itu ada kulkas. Istri kita mungkin menyimpan makanan-makanan yang masih belum dimakan ya, itu disimpan di kulkas kan, ya, cadangan makanan kita. Tapi pertanyaan saya, kalau teman-teman semua, ya, Bapak Ibu semua, ketika ada makanan, misalnya kepingin makan ya, lebih cenderung milih makan yang mana? Yang ada di meja, yang fresh baru dimasak, atau makan yang di cadangan makanan di lemari atau di kulkas kita? Saya kan pasti milih yang fresh di meja makan. Nah, kalau setiap kita makan itu mesti ada makanan baru, maka yang kita makan kan makanan baru. Yang di kulkas nggak kemakan-makan. Akhirnya membeku di situ. Nah, ilustrasi ini sebenarnya sama di tubuh kita, teman-teman. Di tubuh kita ini, kalau kita makan ya, kemudian dicerna sama lambung, kalau itu memang nanti langsung diserap oleh usus kita, kemudian diedarkan di peredaran darah, kalau masih cukup, yang dimakan oleh sel itu adalah makanan itu, yang baru dimasak oleh lambung. Nanti, karena jam 8 ya, sarapan ya, nanti jam 12, makan lagi. Ketika makan lagi, maka lambung kita mencerna, kemudian dilanjutkan di usus halus, disebar lagi ke pembuluh darah, sel-sel tubuh kita itu makan itu lagi. Nah, sedangkan sisa-sisanya, biasanya kalau ada sisa, itu langsung disimpan sebagai cadangan makanan, misalnya cadangan lemak. Makanya kalau orang kebanyakan makan, ya, itu biasanya akhirnya cadangannya menumpuk. Ya. Cadangan menumpuk, akhirnya ya sudah, itu sebenarnya luar biasa. Allah itu mengasih mekanisme supaya tubuh kita itu bisa bertahan ketika misalnya kita tidak ada makanan. Nah, contoh nih, ketika kita sedang puasa, apa yang terjadi? Ketika kita puasa, setelah sahur, nanti mungkin jam 9, jam 10 itu sudah habis, sudah diedarkan di sel-sel tubuh kita, kalau pencernaan kita baik ya. Nah, kemudian nanti begitu jam 10, jam 11, jam 12, otak langsung merintahkan. Di lambung karena kita puasa, gitu ya, langsung memerintahkan cadangan makanan itu di metabolisme. Jadi nanti ada namanya glucogeogenesis dan semacamnya gitu ya. Intinya mengubah cadangan makanan itu, ibaratnya itu buka kulkasnya tadi. Buka kulkas, kemudian dihangatkan, itu yang dimakan. Gitu ya. Jadi yang puasa memang diri kita, mulut kita. Tapi sel-sel tubuh kita itu terus bekerja dan terus membutuhkan makan atau membutuhkan nutrisi. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu adalah manusianya, bukan sel-selnya. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya ini ya, kayak sel otak kita ya, sel otak kita itu kalau sampai tidak dikasih nutrisi, dia itu bisa langsung shutdown, teman-teman. Kalau shutdown itu pingsan kita. Gitu ya. Makanya sel otak kita itu dikasih mekanisme sama Allah itu glukosa, kemudian keton ya. Keton itu nanti dibentuk dari lemak, dirubah sama liver ya, kemudian dikirimkan ke otak gitu ya. Makanya karena otak kita ini hanya bisa makan glukosa dan keton gitu ya. Ada make sense-nya juga ya. Kenapa kok kita ketika berpuasa kemudian berbuka disunahkan makan kurma? Sebenarnya hadisnya itu makan rutop ya,
bukan makan makanan yang manis. Akhirnya disamakan sama orang-orang itu berbukalah dengan yang manis gitu ya. Seolah-olah itu padahal itu bukan hadisnya gitu ya. Jadi kalau kurma ya memang ada manisnya memang. Itu glukosanya juga terus kemudian bisa dicerna dengan cepat sehingga jadi energi gitu ya. Nah, terlepas dari situ teman-teman, ketika kita berpuasa, yang dulu atau yang kemarin-kemarin itu banyak makan yang kita makan. Kemudian banyak tumpukan-tumpukan yang ada di pembuluh darah maupun di lemak kita. Sebenarnya saat inilah di bulan Ramadan itu proses penyembuhan. Proses pembakaran dan proses metabolismean untuk menjadi energi. Supaya kita nanti ketika selesai Ramadan itu menjadi orang yang berat badannya ideal, kemudian sehat, seperti itu. Nah, cuman problemnya itu ada. Kadang-kadang ada sebagian dari teman-teman ya, masyarakat Indonesia ya, balas dendam. Jadi sudah seharian menahan lapar gitu ya, nanti jam begitu maghrib langsung makan banyak, minum es ini, minum es itu, minum kolak dan seterusnya sampai kekenyangan, bahkan sampai nggak kuat taraweh. Nah, itu yang agak kurang tepat teman-teman gitu ya. Jadi kalau bisa ya makan itu sudah standar saja sesuai dengan yang biasanya gitu ya. Apakah kita nggak kurang? Enggak, insya Allah enggak. Ya. Atau nanti kita bisa pola seperti ini teman-teman. Contoh nih, nanti ketika sahur gitu ya, sahur, pastikan menu sahur ini mengandung karbohidrat yang cukup, kemudian protein, tambahkan sayur dan buah-buahan ya, makanan inilah gitu ya. Jadi kita kasih asupan itu normal gitu ya. Terus kalau sama konsep Karnus, jangan lupa sebelum sahur ya, bikin sereal AG serealnya. Nanti AG serealnya diminum, kemudian makan dengan pola makan yang tadi lengkap ya. Kalau kita ngerti sebenarnya nggak perlu banyak, ya. Yang penting lengkap. Jadi lengkap itu maksudnya gini, malah kalau bisa teknisnya, kalau kita nyendok makan itu sudah ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya dimakan. Nah, ini lengkap. Nanti kalau misalnya sudah kenyang, ya sudah lengkap berarti. Jangan sampai biasanya kalau makan itu udah nasinya dulu, nanti lauknya belakangan. Nanti kalau kekenyangan nggak kemakan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau bisa itu dicampur seperti itu lebih bagus gitu ya. Jadi minum AG sereal sebelum sahur, kemudian makan makanan yang aneka lauk ya dengan pola yang seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian nanti setelah sahurnya juga minum Al-Ghati gitu ya. Untuk sebagai booster ya, termasuk juga melindungi tubuh kita pada saat nanti siang hari gitu ya. Nah, nanti waktu buka ya, makan dan minum yang manis oke lah ya, yang mengandung glukosa gitu ya. Kemudian juga ini dipakai untuk menggantikan kadar gula dalam darah yang hilang selama berpuasa gitu ya. Itu bisa seperti itu, boleh gitu ya. Nah, nanti setelah secukupnya saja supaya nggak kekenyangan gitu ya. Karena habis nggak kerja terus langsung dipacu kerja ya juga kaget juga lambung kita. Makanya soft saja. Malah syukur-syukur kalau bisa itu kenapa kok ada takjil? Takjil itu untuk pembuka dulu, dikit ya, misalnya 2 butir kurma, 3 butir kurma, atau sama AG sereal ya. AG sereal bisa dikasih kurma teman-teman, enak banget. Jadi bikin AG sereal langsung dicampur kurma gitu ya, nanti diseduh, itu buat buka ya, takjil. Kemudian nanti baru sholat maghrib, baru setelah itu makan besarnya. Tapi jangan besar-besar amat, secukupnya. Nah, nanti habis taraweh baru kita makan makanan kecil ya. Untuk nambah enggak masalah gitu ya. Itu. Nah, di Karnus ya, di Karnus ini kita ada namanya beras Karnus nih, teman-teman. Beras Karnus itu diilhami oleh mitokondria teknologi atau kita sebut dengan mitotek gitu ya. Jadi sebenarnya beras yang bagus itu zaman dulu, teman-teman, beras tumbuk. Jadi orang tua kita dulu, nenek moyang kita itu numbuk beras kalau lagi mau dimasak. Kenapa kok begitu? Karena kandungan kulit ari dari beras ini, bekatul namanya,
Itu sangat baik untuk kesehatan. Tetapi kalau dibiarkan lama, itu bisa tengik, dan tengik itu juga salah satu inisiator, teman-teman, yang memicu kanker. Ya. Makanya ya nggak salah juga kalau orang-orang memoles beras supaya tidak tengik, gitu ya, supaya tahan lama, gitu ya. Nah, di konsep Karnus akhirnya karena mengkaji hal demikian, kita membuat beras Karnus nih. Jadi beras yang sudah dipoles itu kemudian bekatul kita hentikan proses enzimatiknya supaya tidak tengik, kemudian kita coating, kita campur sama berasnya, kemudian dibungkus dengan aluminium foil supaya tidak tengik, gitu ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman makan sahur dan buka pakai beras Karnus, itu luar biasa. Di mitokondria itu dilengkapi dengan NADH dan apalah di situ ya, yang bisa mempercepat proses mitokondria itu memproses dari glukosa itu menjadi ATP. Dan ketika kita sahur, nanti proses energi ini berjalan sangat efisien sehingga nanti bisa lebih powerful kita dengan beras Karnus. Itu juga bisa dikombinasikan. Jadi nanti nasinya pakai beras Karnus waktu sahur maupun berbuka. Jangan lupa sebelum sahur atau sebelum bukanya itu pakai AG sereal. Ya, kalau buka kan nanti udah pakai takjil aja, AG sereal plus kurma, gitu ya. Terus habis itu makan. Makannya pakai beras Karnus. Setelah makan pakai algati. Algati misalnya kalau kekenyangan ya bisa habis tarawih juga boleh. Jadi setelah sahur ataupun setelah tarawih, gitu ya. Nah, itu konsep Karnus yang bisa kita terapkan secara praktis, dan di sosial media kita ada satu langkah berarti itu kita membiasakan dengan AG sereal, algati, dan beras Karnus, dan itu semoga kebiasaan kita di bulan Ramadan ini, di puasa Ramadan ini, nanti ketika menuju kemenangan, gitu ya, kita benar-benar menjadi pribadi yang sehat. Namun sehatnya ini tidak cuma sekedar sehat saat itu juga, tapi nanti kebiasaan ini terus kita jalankan sehingga kita benar-benar menjadi sehat sempurna seutuhnya. Dan itu adalah cita-cita kita untuk menuju kemenangan bersama konsep Karnus, gitu ya, cara cerdas untuk sehat. Demikian kajian Karnus kita mulai dari awal sampai sesi hari ini ya. Di bulan Ramadan ini kita alhamdulillah mempelajari sedikit demi sedikit tentang konsep Karnus, tentang tubuh kita, sel tubuh kita sampai ke alam semesta, yang itu menambah wawasan kita dan kita sebarkan seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita. Ilmu ini tetap bermanfaat meskipun nanti kita di bulan Syawal dan seterusnya sampai kita ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita haturkan sembah sujud syukur kita kepada Allah yang sudah melimpahkan ilmu, sudah melimpahkan karunia-Nya, sudah memberikan rezeki yang berlimpah, gitu ya, memberikan semua hal yang kita butuhkan menjadi khalifah di dunia ini, memimpin seluruh sel tubuh kita, bahkan seluruh alam semesta. Kita panjatkan puji syukur, sembah sujud syukur kita kehadirat Allah bersama dengan semua ciptaannya, alam semesta dan sampai ke sel-sel tubuh kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi pribadi yang memang benar-benar bertakwa. Demikian akhirul kalam, billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.